Selamat pagi, yang terhormat para presenter diskusi panel 3, Room A, International Conference on Indonesian Culture. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa dalam diskusi virtual ikonik. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Pembinaan Tenaga dan Kelembagaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tria. Izinkan saya untuk membacakan peraturan acara demi kenyamanan jalannya acara. Pertama, kami mohon presenter dan peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Jadi silakan rename akun dengan nama yang sebenarnya agar Bapak Ibu seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir dalam acara ini. Kedua, selama presenter sedang menyampaikan paparan, mohon mengatur audio dalam keadaan mute. Ketiga, paparan dari presenter diberikan waktu masing-masing selama maksimal 10 menit. Keempat, dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand, atau bisa juga menyampaikan melalui fitur chat. Kelima, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau saat sedang menyampaikan pendapat. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acara diskusi ini. Diskusi akan dipimpin oleh Ibu Luli Prastuti. Kepada Ibu Luli, kami persilahkan untuk membantu jalannya diskusi. Terima kasih. Silakan. Thank you so much for Ms. Tria to open this session. First of all, I would like to thank you for all of the participants here for joining Iconic 2020. And for the first session, we would like to introduce all of the presenters for today. And we have Panji Saputra, who will present about Upacara Garebeg Keraton Yogyakarta di masa pandemi COVID-19. And then the second presenter will be Nafa Arinda, who will present about masker kain batik tradisional, strategi budaya dalam menghadapi pandemi COVID-19. And then the third speaker will be given by Luli Prastuti, who will present about parents' challenges in distance learning during the COVID-19 pandemic in Senganten Village. And then the fourth speaker will be Abdullah Sami, who will present about Indonesian culture influence on SMS innovation during COVID-19 crisis. Okay, so generally, this session will be consist of 3 parts, which are the first one is the presentations from the presenters, and then the second one will be the discussions, and then the third one is gonna be closing. Okay, and for the language itself, you can choose either in English or Indonesian, so make sure you are comfortable with the language chosen. Okay, for the first sessions will be a presentation or a video from Panji Saputra, and this video will present about Upacara Garebeg Keraton Yogyakarta di masa pandemi COVID-19. Artikel ini membahas tentang upaya Keraton Yogyakarta mempertahankan tradisi garebeg di tengah pandemi COVID-19 yang hingga kini masih terjadi di Indonesia. Sebelum terjadi pandemi, upacara garebeg identik dengan serangkaian acara adat, mulai dari pembuatan gunungan, gladi prajurit, hingga upacara garebeg. Namun sejak pertengahan tahun 2020, upacara tersebut digelar dengan sangat sederhana. Pembuatan gunungan, gladi prajurit, hingga arak-arakan gunungan yang nantinya akan diperebutkan oleh masyarakat ditiadakan guna menghindari penularan virus.
Tulisan ini bertujuan untuk merekam momen langka upacara Garbek yang digelar dengan sangat sederhana. Selain itu, keputusan Keraton Yogyakarta untuk tetap menggelar upacara Garbek merupakan wujud dari upaya melestarikan tradisi tanpa menghilangkan esensi yang ada. Keraton sebagai suatu lembaga penjaga tradisi dan budaya tentu mengemban tugas penting dalam rangka melestarikan tradisi dan budaya tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Data-data historis tentang pelaksanaan Garbek di era kepemimpinan raja sebelumnya digunakan sebagai data pembanding dengan peristiwa di masa kini. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Garbek dalam tradisi di Keraton Yogyakarta terus mengalami perubahan dan perkembangan tergantung kondisi zamannya. Perjalanan panjang Keraton Yogyakarta menjaga tradisi dan kebudayaan luhur sejak resmi berdiri pada tahun 1755 dapat kita lihat dari kegiatan-kegiatan upacara adat yang hingga detik ini masih dijalankan. Beberapa kegiatan upacara adat diantaranya upacara labuhan, tinggalan dalam jumenengan, sekaten, Garbek, dan lain sebagainya. Pada artikel ini secara khusus akan dibahas tentang salah satu upacara adat yang hingga kini masih diselenggarakan secara rutin oleh Keraton Yogyakarta, yaitu Garbek. Kata Garbek dalam bahasa Jawa bermakna suara angin menderu. Suara tersebut berasal dari banyaknya kerumunan masyarakat yang menyaksikan upacara Garbek hingga menimbulkan suara menderu atau gumberbek. Upacara Garbek diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta sebanyak 3 kali dalam setahun. Pertama, Garbek Mulut guna memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Islam. Kedua, Garbek Poso atau Syawal guna memperingati hari raya Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal dalam kalender Islam. Ketiga, Garbek Besar guna memperingati hari raya Idul Adha yang digelar setiap tanggal 10 Dzulhijjah dalam kalender Islam. Garbek yang saat ini masih dilestarikan oleh dua pewaris tahta Mataram Islam, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, tidak dapat dilepaskan dari tradisi perayaan sekaten pada masa Kerajaan Demak sekitar akhir abad ke-15 hingga paruh pertama abad ke-16. Perayaan sekaten adalah kegiatan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada masa Kerajaan Demak semasa kepemimpinan Raden Patah. Istilah sekaten berasal dari kata syahadatain yang berarti 2 kalimat syahadat. Pada masa Kerajaan Demak, sekaten dijadikan sebagai sarana dakwah oleh para wali karena mayoritas masyarakat saat itu masih memeluk agama Hindu. Salah satu wali yang berasal dari Jawa, yaitu Sunan Kalijogo, mengetahui bahwa masyarakat Jawa menyenangi perayaan yang di dalamnya terdapat upacara kurban. Sunan Kalijogo juga menciptakan sepasang gamelan sekaten sebagai perlambang 2 kalimat syahadat yang dibunyikan menjelang puncak perayaan sekaten. Sejak saat itulah kemudian muncul tradisi sekaten dengan puncak acaranya berupa Garbek. Semua itu menunjuk pada bukti-bukti terjadinya proses asimilasi dan sinkretisme sosial keagamaan dalam rangka menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Upacara Garbek terus mengalami perkembangan dan pergeseran nilai pada era selanjutnya. Pada masa Kerajaan Mataram Islam, memang tradisi Garbek tidak hanya digunakan sebagai sarana dakwah, melainkan kegiatan-kegiatan politik oleh raja yang sedang berkuasa. Bahkan upacara Garbek pasca perjanjian Giyanti 1755 yang menandai pembagian Mataram Islam menjadi 2 kerajaan, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, juga lebih sering bernuansa politis. Hingga awal abad ke-20,
Upacara Garbek digelar dengan sangat meriah. Saat itu upacara Garbek turut dihadiri Residen Yogyakarta, Pepatih Dalem, para bupati, para wedono, dan pejabat tinggi lainnya di lingkungan Keraton Yogyakarta. Pada masa Sultan Hamengkubuwono IX, perayaan Garbek mengalami penyederhanaan karena kondisi politik saat itu. Kesatuan prajurit dibubarkan pada masa kepemimpinannya akibat pendudukan Jepang dan kembali aktif pada tahun 1970-an. Saat itu putra mahkota Herjuno Darpito menginisiasi pengaktifan kembali kesatuan prajurit untuk kepentingan seremonial keraton. Pada masa Sultan Hamengkubuwono X, perayaan Garbek mengalami perubahan, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta pada tahun 2012. Perayaan Garbek menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta. Pada awal Maret tahun 2020, Indonesia mengumumkan bencana nasional terhadap pandemi COVID-19. Seluruh aktivitas masyarakat dibatasi, termasuk kegiatan-kegiatan seremonial keraton. Guna tetap menjalankan adat dan tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun, Keraton Yogyakarta pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tetap menyelenggarakan upacara Garbek dengan sangat sederhana. Ubur rampe gunungan hanya dibuat sederhana dan dibagikan secara internal kepada keluarga Puro Pakualaman dan pegawai di lingkungan kepatihan. Hal tersebut menunjukkan komitmen Sultan Hamengkubuwono X untuk tetap menjaga dan mempertahankan tradisi bahkan saat pandemi COVID-19. Terima kasih. Baik, thank you so much for the presentation. And then we are going to have a presentation from Nafa Arinda entitled Masker Kain Batik Tradisional, Strategi Budaya dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nafa Arinda. Di sini saya akan membawakan paper saya yang berjudul Masker Kain Batik Tradisional, Strategi Budaya dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. Untuk latar belakangnya, kenapa saya memilih topik ini, yang pertama adalah kita sudah semuanya sama-sama tahu kalau misalnya anjuran WHO dalam kegiatan sehari-hari selain untuk tenaga medis, kita diperkenankan untuk menggunakan masker kain. Nah, yang kedua saya melihat adanya bahwa masker kain sekarang di Indonesia telah menjadi sebuah tren fashion baru begitu. Nah, lalu yang ketiga adalah batik sebagai objek budaya, di mana sekarang batik pun dikomodifikasikan menjadi masker kain begitu. Lanjut untuk 3 pertanyaan utama saya adalah bagaimana masker kain batik tradisional sebagai respon terhadap masker kain, tren masker kain muncul dan dapat diterima masyarakat. Di sini yang saya ingin ketahui adalah siapa penggagas utamanya begitu, dan bagaimana itu bisa terjadi. Dan yang kedua adalah bagaimana dampak tren masker kain terhadap transformasi nilai kain batik tradisional itu sendiri, dan siapa yang diuntungkan dengan adanya fenomena ini. Lalu yang ketiga adalah bagaimana masker kain batik tradisional dengan transformasinya mampu menjadi alat pencegahan dan penyebaran resiko pandemi COVID-19. Untuk metodenya, bisa ke slide selanjutnya ya. Untuk metodenya, untuk pengumpulan data saya menggunakan observasi dan wawancara. Untuk observasi, saya mengobservasi perajin batik yang ada di Desa Bayat di Klaten, Jawa Tengah. Kenapa mereka? Karena kebanyakan kain batik yang ada di Jogja itu juga diproduksi di sana. Dan yang kedua, dengan media sosial, saya mengambil media sosial untuk melihat akun dari organisasi-organisasi pemerintah, misalnya Kementerian Perindustrian, lalu Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Koordinator Bidang Kebudayaan dan Manusia.
Lalu yang kedua dengan wawancara, saya menggunakan wawancara sebagai data tambahan pendukung saya dengan mewawancara beberapa pengusaha dan desainer kain batik tradisional begitu. Untuk analisis data yang pertama saya menggunakan studi kasus. Seperti kita tahu kalau Yogyakarta sudah ditetapkan oleh World Council sebagai World Craft Council sebagai Yogyakarta Kota Batik Dunia. Nah, untuk analisis dukungan saya menggunakan data pustaka dari 3 pustaka utama, yaitu yang pertama adalah buku dari Stacy Takak tentang Interrogating Popular Culture, yang kedua tulisan dari Profesor Irwan Abdullah tentang pengetahuan budaya dalam menghadapi wabah, dan yang ketiga adalah tulisan dari David Hanan tentang film-film di Thailand dan Indonesia untuk melihat tren dan perubahan bentuk dari objek budaya. Selanjutnya, nah ini beberapa contoh masker kain batik yang saya temukan dari beberapa desainer yang ada di Bayat, Jawa Tengah. Selanjutnya, nah dari hasil analisa saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Untuk kesimpulan pertamanya adalah masker kain batik tradisional sebagai respon tren masker kain dipelopori oleh agen-agen masyarakat. Kenapa saya katakan agen-agen? Karena mereka memiliki kemampuan untuk mempromosikan itu dan memiliki niat agar masker kain batik tradisional juga menjadi salah satu respon dari tren. Agen-agen ini adalah Kementerian Perindustrian yang pertama, lalu yang kedua adalah Kementerian Pariwisata, dan yang ketiga adalah UNICEF, karena UNICEF sendiri melalui sebuah organisasinya yang bernama Kita Muda Kreatif itu menggelar gelar karya masker kain tradisional. Di situ mereka mencoba untuk mempromosikan kain batik tradisional itu tidak hanya sebagai masker, sebagai alat pelindung diri, tapi di situ juga sebagai kampanye budaya yang harus tetap berlanjut selama masa pandemi ini. Nah, lalu yang kedua adalah hadirnya masker kain batik tradisional mampu memberikan solusi atas dampak krisis pandemi COVID-19, terutama di kalangan perajin. Seperti yang kita tahu, di saat pandemi ini krisis untuk pariwisata, penjualan souvenir, ekonomi kreatif itu sangat turun, dan dengan adanya masker kain batik tradisional setidaknya memberikan dampak yang lebih baik kepada kalangan pengrajin batik khususnya. Selain itu juga menguntungkan pemerintah. Kenapa? Seperti yang dikatakan Irwan Abdullah bahwa kadang kita melupakan pengetahuan budaya yang bisa menjadi strategi untuk menangani pandemi, di mana kain batik tradisional jika kita isi dengan konten-konten simbolis yang bermakna, kita bisa menjadikannya alat budaya untuk mengkomunikasikan pandemi COVID-19 begitu. Lalu yang ketiga, sebagai media seni dan kebudayaan untuk mengkomunikasikan dan menghadapi pandemi COVID-19, menjadi salah satu alternatif strategi budaya dalam menghadapi COVID-19 di saat strategi bidang lainnya belum cukup menemukan solusi. Begitu. Itulah yang saya dapat selama melakukan penulisan paper ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas pemaparan dari Nafa Arinda. Untuk selanjutnya kita akan melihat video presentasi dari Luli Prastuti yang berjudul Parents Challenges in Teaching Their Children for distance education during the COVID-19 pandemic in Senganten Village, Bojonegoro Regency, East Java. My name is Luli Prastuti, and I am a graduate student of Literature Department, Faculty of Humanities, University of Indonesia.
Here, I would like to explain to you about parents' challenges in distance learning during the COVID-19 pandemic in Senganten village. The Agricultural Society of Senganten village. Bojonegoro consists of 28 sub-regencies and 430 villages. From Bojonegoro Regency, one of the sub-districts is Gondang. Gondang sub-district consists of 7 villages, and one of which is Senganten village. Specifically, the analysis will focus on Senganten village. The population in this village is mostly dominated by farmers, seeing its natural potential and people's traditions. The next one is research questions. There are 2 research questions. The first one is, how do some factors cause parents challenges facing distance learning in Senganten village? The second one is, how are parents' responses to overcome challenges during distance learning? This research took place in East Java because this province is one of the regions in Indonesia that has been reported as the highest rate of COVID-19 cases. Therefore, it's important to investigate how COVID-19 influences people's life. Moreover, the village is the researcher's hometown, which makes it to be more accessible. In this study, the primary data sources are ethnographic reports, village community observations, and interviews with parents. Moreover, secondary data sources are literature sources. The research method implemented is using ethnography by doing semi-structured interviews in August 19 to 28, 2020 with 14 parents who have children in SDN Senganten 2, Senganten Village, Bojonegoro Regency, East Java. The analysis will be investigated through the cultural studies approach using hegemony and urban-rural dynamics concept. Cultural studies is implemented to analyze the culture issue comprehensively based on multi-perspective to build up meanings and understandings. Hegemony theory by Antonio Gramsci is pivotal to break down the power between the superior or government that suppresses the inferior or villages. The urban-rural analysis makes the discussion deeper by explaining the tensions between 2 opposites. And here's the data of my informants. Analysis. Hegemony and urban-rural dynamics. Urban-rural dynamics is not a new discussion. It has been rooted since globalization infiltrated the nation. The idea of globalization was glorifying modernity with development and innovation in a particular territory. Government as the dominant of a country strictly forces globalization to its nation. Rural areas are not the exception. As a part of global society, the government that formally regulates a country tries to push modernity to society. The uniformity is a part of the government's hegemony to control over society. In this post-modernity era, where telecommunication technology has its place. According to Antonio Gramsci, hegemony implies a situation in which the historical bloc of the ruling class exercises social authority and leadership over the classes under it, subordinate, through a combination of power and agreement. The implementation of distance learning is a powerful hegemonic tool to make village communities obey. Distance learning in SDN Senganten 2. Smartphone use has become significant in Senganten village since distance learning was implemented in the middle of March 2020. Teachers and students in SDN Senganten 2 are forced to adjust to this condition. The transition from a face-to-face class to online class influences structures on how learning and teachings are interpreted. Minimal direct human interactions during study give their learning experience to be more stressing, complicated, and confusing than the conventional one. In this case, parents who previously do not definitely take responsibility for teaching and guiding their children also need to adapt. To invade rural people's ideology, the government used hegemony using the power of knowledge through education. Michel Foucault stated, "Knowledge can over objectivity under the term of scientific. Therefore, there's a purpose for human beings to dominate."
And here's the analysis. There are two results, and they are factors of parents' challenges facing distance learning in Senanten Village. The first one is low education. Parents admit that the current curriculum is very difficult to follow. Parents are unable to adapt to school lessons again. The second one is economic demands. Parents need to work in a field like every day, because without it they cannot afford their daily needs. Therefore, as the consequence, they cannot accompany their children during distance learning. And the third one is lack of digital literacy, and it's all based on age and occupation, and also the less education. And then the second one is about several ways to overcome parents' challenges. So the first one is spending time to accompany children. Parents try to help children in doing their homeworks during their leisure time. And then the second one is entrusting other family members or neighbors to guide their children. If parents cannot help their children, the children can ask for some help with their relatives or friends or neighbors. And then the third one is enrolling their children in tutoring. Most parents who have children in the upper level class are not able to teach their children during distance learning. However, there's a great responsibility to them guiding their children. And in this case, including them, tutoring will be very, very helpful. And it's also affordable. Conclusion. The government's hegemony in education requires parents to be adaptable in the midst of impossible challenges. For parents, the implementation of distance learning cannot be maximally applied in educating children because of several factors, such as low education, economic demands, and low digital literacy. Even so, parents still try to overcome these obstacles by spending time to accompany children, entrusting their children to their closest ones, and enrolling children in tutoring. These parental efforts can be seen as control. It indicates parental power in the midst of government power and the child, as a party who needs guidance and can adapt to a technology quickly. These cross powers contests occur in many parties. Thank you so much for your attention. Okay, for the next presentation will be given by Abdullah Sami, entitled Indonesian Culture Influence on SMEs Innovation During COVID-19 Crisis. History as a supporting factor for small-medium enterprise Indonesia to survive from COVID-19 crisis. Let me begin this presentation from research problem, question, and objective explanation. First of all, this research problem based from COVID-19 impact on small-medium enterprise in Indonesia. We all know that COVID-19 has a huge impact to the economic sector, and especially in small-medium enterprises, which is a very impactful, very prone to the turbulence of environment, especially in the case of COVID-19. And the research question of this research is whether history influence SMA ability to survive from COVID-19 crisis. And based on that question, I want to find the objective to prove our historical role have an important factor that company must have in order to survive and develop its business rapidly changing environment. In rapidly changing environment, I want to prove that history has important role
that the company must have as an ability to survive in a rapidly changing environment. Okay, next, the background of this research. We all know that so far there are still few researchers who associate history with the microeconomic science. We all know that if we talk about macroeconomic, history always have a part, at least as a intangible factor who driving a macroeconomic, who shaping macroeconomic. But actually, this also happen in the microeconomic sector, because whereas culture and history are very important factor in shaping a business environment, especially in a small sector, in a small enterprises. History always be an important factor, because history build character of the entrepreneur. The character of entrepreneur, the entrepreneur itself is a most important part of the small medium enterprises, because this is not a big company who have a huge unit or organization. A small medium enterprise is only a small unit who very dependable to the entrepreneur. Okay, we start from research problem about the COVID-19 impact to the economic sector, especially small medium enterprise, like I mentioned before. As we all know that the COVID-19 caused a major crisis in the economic sector. Small medium enterprises that have limited capital are certainly very affected when the COVID crisis limit community activities, because we all know that small medium enterprise very depend to the community activities, to the consumer activities. If the consumer activities limited, it's cause the economic of the SMEs affected, because the business activities disrupted. So there is cause that falling of the income of the SMEs. If that happen, the SMEs is very vulnerable to get a big problem, especially financial problem, because they need a fast return to pay their loan to the financial institution. If they cannot pay the loan, their risk their business at high risk to bankruptcy. Okay, we all know that history actually history as a supporting factor for a micro business is not a new perspective, because many researchers before had explained about this perspective. But before we talk about that, I want to share some data that shows that SMEs affected, very affected to the COVID-19. Data from Indonesian Chamber of Commerce or Kadin states that 185,000 SMEs in Indonesia are affected. And this research will try to see whether the SMEs that has history of experience will be able to survive at the COVID crisis. Like I mentioned, a number of researchers, such as a big researcher like David Thies, state that the history is a crucial factor that can shape dynamic capabilities within the company or organization. Dynamic capabilities itself is one of the capabilities needed by the company to respond to the turbulence
that occur in the business environment. And previous studies like David Tees, beside the David Tees is many researchers mentioned about the culture, but when we talk about history influence to the company, it's very limited, not too many. But some of the researchers already mentioned that the successful enterprises need history to maintain their success. Like Carayola Foster Harvey 2019 said, history has played important role in development of strategic management theory. In some cases, the role of history is explicit, like a strategic structure, path dependence, and technological lock-in, because the history teach people to have a tacit knowledge, so that history part is explicit to build capabilities in the resource of the company. In other case, not history factor, not explicit but implicit, like geographic, culture, or resource-based view. History as a part of implicit capabilities. In both uses, however, history is seen to be exogenous to the firm and therefore beyond a managerial control. Some theories, however, see history as an endogenous resource of the firm. Long-standing institutions such as British monarchy, like Housebound or Ranger 1983, the State Anderson 1983 and Dwara 1994, and the Church Koleschek 2004 are seen to endure through their ability to construct powerful history narrative that creates identity, facilitates or inhibit change. Institution persist by perceiving history as an indigenous and manageable resources. And this perspective also used by Lounsbury and Flynn. They said that every entrepreneur must create their own history, their own successful history, to build their image and their influence to the society. They also think that the history of success made by entrepreneur can lead to wealth creation. This is a theoretical concept from Lounsbury and Mary and Jean. They think that historical perspective can build and I mentioned not history but culture shaping the entrepreneur, and the entrepreneur must build their story to create legitimation from society to their business. If their business have a legitimation, they have own strength to gain identity and legitimacy to gain a capital acquisition. If they have if they capitalize their legitimacy to the capital acquisition, they can create wealth creation. I think this is a very strategic point of view of the history factor as a supporting role to the company wealth creation. So every entrepreneur have create their own history to make their legitimacy. Legitimacy can create a social capital to build capital acquisition, and then their outcome is wealth creation. Okay, based on the literature review, I use the model of the research like this: history
as an antecedent and tacit knowledge as a process, and company survive is a outcome, and then inertia I put as a mediator role. But before I explain the hypothesis, I want to show the method of this research. This research use strategic management point of view that use a qualitative method. This research will take a survey in 100 SMEs in Indonesia, and the surveys are still going, not yet finished. The survey was conducted to prove 3 research hypotheses related to the role of the history as supporting factor for SMEs to survive from the COVID-19 crisis. And I will conclude this presentation with explanation about the hypothesis. First, this research want to prove the hypothesis 1 about the history of SMEs is a factor that support business to survive the impact of COVID. And hypothesis 2, the tacit knowledge are a mediating factor between the history SMEs and the successful companies to survive from in the midst of crisis COVID. And hypothesis 3, inertia or unwillingness to change is a moderator role that weakness the relationship between SMS history and the company survival. I think that's all I can say, because these research are still going, and I hope I will conclude this research fast that I can be, and I hope can be a new perspective who can collaborate historical science and strategic management science. I think that's all. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for the video presentation. Now let's move on to the discussion session. It's okay to ask in bahasa Indonesia or in English. It's up to you. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya dari para presenters dan juga partisipan. Bisa bertanya langsung melalui audio maupun video dan juga di ruang chat. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Abdullah Sami. Mungkin saya akan sedikit bertanya begitu terkait dengan materi tentang batik, masker batik tadi ya, yang terkait dengan inovasi budaya dalam mengantisipasi COVID-19. Saya kira ini menarik dan cukup ada relasi antara penelitian ini dengan penelitian saya begitu. Saya pikir yang ingin saya tanyakan, apakah bagaimana faktor budaya itu bisa lahir, bagaimana inovasi itu bisa lahir dan muncul di kalangan pengusaha kecil, karena saya kira ini cukup menarik membedah bagaimana inovasi-inovasi bisa muncul dan inovasi itu lahir dari perspektif budayanya. Nah, yang mendorong digunakannya instrumen kebudayaan sebagai bagian dari inovasi itu apa begitu faktor pendorongnya? Mungkin itu saja. Baik, saya coba untuk jawab ya Kak. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya saya itu juga melakukan observasi di media sosial Kementerian Industri, terus Kementerian Pariwisata dan UNICEF di bawahnya itu ada namanya Kita Muda Kreatif. Nah, lalu untuk Kita Muda Kreatif sendiri itu dia membuat gelar karya. Nah, gelar karya itu dilakukan oleh banyak desainer muda, tidak hanya dari Yogyakarta, tapi dari Jakarta, Medan, dan juga Bali. Nah, awalnya itu saya tertarik mengangkat ini juga dari acara itu. Nah, lalu saya mencoba untuk datang ke Bayat untuk mencari tahu bagaimana ini bisa terjadi, dan ternyata mereka di sana mengadakan coaching. Jadi bagaimana caranya untuk membuat sesuatu yang tetap
memiliki makna budaya, tetapi juga bisa membantu untuk menangani krisis begitu. Jadi UNICEF melalui Kita Muda Kreatif bersama City Foundation, nah mereka itu melakukan pelatihan di sana, di Bayat sendiri begitu. Segitu sih Kak data yang saya tahu kenapa inovasi itu bisa muncul begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada presenter lain yang ingin bertanya? Selamat pagi, mungkin sedikit menambahkan aja tempatnya Mbak Nafa itu di Bayat. Kebetulan saya juga sedikit banyak tahu untuk daerah Bayat, daerah Klaten, Jawa Tengah. Selain ada batik, di sana juga ada lurik. Nanti di sekitar Klaten itu juga banyak lurik. Ada sentra industrinya juga. Mungkin bisa setelah ini juga bisa diinovasikan antara batik dengan lurik untuk masker yang itu tadi. Terima kasih, sedikit menambahkan saja. Ya, saya coba untuk tanggapi ya. Kalau misalnya sebenarnya tujuan utama dari tulisan saya juga itu. Jadi bagaimana nantinya objek-objek budaya lainnya itu seharusnya juga bisa sebagai sarana untuk mencegah atau menghadapi krisis pandemi ini gitu. Dilihat dari UNICEF melalui Kita Muda Kreatif, mereka sudah memulainya itu di batik, tenun, dan kain ulos gitu. Nah, siapa tahu kedepannya akan lebih banyak lagi, tidak hanya lurik, tetapi juga objek-objek budaya lainnya di setiap daerah bisa berinovasi sebagai salah satu strategi untuk menghadapi COVID begitu. Mungkin ada presenter lain yang ingin memberi tanggapan maupun pertanyaan. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya penasaran dari presentasi dari Pak Panji tadi tentang budaya Garebeg itu apakah ada perubahan narasi ya? Jadi kan yang saya dapat saya tangkap informasinya tadi Garebeg itu menjadi festival untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Tapi ya, apakah sebenarnya budaya ini apakah mengalami transisi atau transformasi makna? Mungkin dari sebelum Islam berjaya sudah ada, tapi dimaknai semacam apa dan setelah itu bagaimana gitu? Oke, terima kasih. Jadi memang Garebeg ini pada awalnya kan muncul di masa Kerajaan Demak. Jadi pada saat itu kan Jawa sendiri kan masih banyak etnis Hindunya, masih kerajaan-kerajaan Hindu juga masih dominan waktu itu, khususnya Majapahit. Nah, pada sekitar akhir abad ke-15 Islam kemudian masuk ke Nusantara, ke Jawa khususnya dengan munculnya Kerajaan Demak. Nah, untuk menarik minat masyarakat memeluk agama Islam waktu itu, akhirnya para wali songo ini menggunakan cara-cara dakwah yang humanis, di mana waktu itu mereka tidak berdakwah itu tidak dengan memaksa, tapi bagaimana memberikan suatu edukasi kepada masyarakat waktu itu dengan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Jadi kalau sekarang itu trennya sih Islam Nusantara ya. Nah, dengan memunculkan tradisi-tradisi tersebut, akhirnya masyarakat di Jawa waktu itu kemudian beralih untuk memeluk agama Islam. Nah, bukti-bukti yang sampai sekarang bisa kita jumpai, khususnya di daerah pesisir Jawa, khususnya itu ada di daerah Kudus, di mana di Kudus sendiri kan tidak boleh menyembelih kerbau. Nah, kenapa tidak boleh menyembelih sapi, maaf, tapi menyembelih kerbau. Karena apa? Sapi waktu itu kan dijadikan atau disucikan oleh sebagian besar umat Hindu waktu itu. Nah, kemudian dimunculkan pula tradisi namanya sekaten. Sekaten di sini kan
berasal dari dua kalimat syahadatain. Nah, di situ puncaknya nanti ada garbek. Intinya untuk dakwah Islam pada waktu itu. Nah, nanti ada pergeseran makna ketika Demak kemudian digantikan Pajang dan Mataram. Mataram ini nanti di masa Sultan Agung ya tetap untuk dakwah, namun di masa seterusnya, jadi penerusnya itu tiba-tiba hilang dalam artian tidak lagi menjadi sarana dakwah, tetapi untuk ajang politik. Nah, di sini nanti di paper saya sudah saya jelaskan, nanti bisa dibaca. Nah, nanti di masa ketika perjanjian Giyanti yang membelah dinasti Mataram ini menjadi Yogyakarta dan Surakarta, tradisi garbek ini ya lagi-lagi lebih bernuansa politik. Karena waktu itu kan ada residen, ada gubernur Belanda yang turut serta ikut upacara garbek Mios waktu itu. Jadi antara raja dengan residen atau gubernur itu melihat upacara garbek. Nanti di masa Hamengkubuwono IX itu lain lagi. Jadi nanti ada transisinya. Setiap masa, setiap raja itu ada perbedaannya, dan di masa Hamengkubuwono X ini cukup unik. Kenapa? Di masa pandemi ternyata Sultan Hamengkubuwono X ini punya komitmen untuk tetap melestarikan budaya atau tradisi garbek ini ya di tengah pandemi COVID ini dengan melakukan penyederhanaan seperti yang telah saya sampaikan di video tadi. Jadi itu, Mbak. Sangat menarik ya tadi penjelasannya. Jadi beragam perspektif bisa muncul ya dari sisi politis, dari sisi kebudayaan, dan juga dari sisi perubahan lingkungan begitu. Iya, COVID kan bagian dari perubahan lingkungan. Nah, yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya kalau kita melihat berbagai sisi ini dari berbagai sudut pandang ini, sebenarnya faktor yang paling bisa mempengaruhi, dan itu faktor bisa mempengaruhi secara kuat begitu, secara tradisi begitu, itu faktor apa, Pak? Kalau Bapak menganalisis dari berbagai sudut pandang tadi. Terima kasih. Terima kasih Mas Abdullah. Jadi lebih kepada situasi kondisi sosial masyarakatnya juga ya. Ini berdasarkan pengamatan saya, studi literatur saya, di mana di masa Hamengkubuwono 7 dan 8 itu garbek atau sekaten ini digelar sangat meriah, sangat mewah. Karena itu kan mungkin ada memang tradisinya di masa itu mencapai puncak-puncak kejayaannya. Nah, nanti di masa Hamengkubuwono IX itu kan bertahta tahun 1940. Nah, pada waktu itu Jepang itu baru masuk ke Nusantara, ke Indonesia waktu itu. Penjajahan Jepang ini baru masuk. Nah, ternyata terjadi penyesuaian juga di keraton, termasuk penghapusan prajurit keprajuritan. Jadi kesatuan prajurit di Keraton Jogja pada sekitar tahun 1940-an itu dihapus. Karena khawatir ketika prajurit keraton tetap dihidupkan, itu akan dilibatkan dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian benar-benar dihapus. Nah, dari situ, dari sejak tahun 1940-an sampai sekitar 1970-an, garbek ini ya hanya digelar dengan mengarak gunungan saja, tanpa ada defile pasukan seperti di masa raja-raja sebelumnya. Jadi ini kan lebih ke kondisi sosial masyarakatnya juga, kondisi sosial politiknya juga terpengaruh. Nah, nanti di tahun 1970-an, ketika salah satu putra dari Sultan Hamengkubuwono IX, yaitu Harjuno Darpito, yang nanti akan menjadi Sultan Hamengkubuwono X, itu punya inisiatif untuk menghidupkan kembali kesatuan prajurit yang dia tidak sebagai untuk mengamankan keraton, tapi lebih ke mengiringi acara-acara adat. Jadi ada 10 kesatuan kalau sekarang ini. Kalau dulu sampai 12 kalau tidak salah. Nah, hingga masa Hamengkubuwono X ini
Kemudian mulai digalakkan kembali tradisi-tradisi tersebut. Nah, nanti ketika lahir Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta tahun 2012, upacara garbek ini ternyata makin banyak peminatnya untuk menonton, makin ramai seperti itu. Nah, pas waktu COVID bulan Maret kemarin diumumkan COVID, kita kan terus masuk Idul Fitri ya. Idul Fitri itu kan ada tradisi garbek, ternyata ditiadakan. Jadi iring-iringan prajurit segala macam itu ditiadakan, namun tetap ada tradisi pembagian uborampe atau ya bagian dari gunungan itu, tapi hanya secara internal, dan itu menerapkan protokol kesehatan di dalam lingkungan keraton. Jadi walaupun tidak diadakan secara meriah, tapi esensi dari garbek itu tetap dijalankan. Intinya kan garbek itu sebagai ungkapan syukur dari raja, ungkapan sedekah kepada rakyatnya, ungkapan ya syukur terhadap kemakmuran dari wilayah kerajaan tersebut. Jadi itu ini suatu hal yang mungkin menurut saya ini adalah suatu momen sejarah yang harus diliput, ya diabadikan, karena ini menjadi satu rangkaian panjang dalam sejarah garbek ini sendiri, dimulai dari Demak sampai sekarang. Jadi itu, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain. Terima kasih, sangat menarik jawabannya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, Mas. Oke, saya boleh bertanya ya? Silahkan. Ya. Saya tertarik sekali nih dengan upacara garbek ya. Tadi kan dijelaskan bahwa ada sebuah gunungan yang diarak oleh prajurit-prajurit ya, oleh abdi dalam seperti itu. Iya. Dan gunungan itu diperebutkan oleh masyarakat itu di masa sebelum pandemi. Iya. Nah, kemudian ada penyesuaian ketika masa pandemi itu dibagi-bagikan gitu ya, dibagi-bagikan saja ke internal. Nah, yang saya penasaran adalah kenapa apa yang mendasari metode dari gunungan itu diperebutkan gitu. Padahal kan di masa pandemi juga bisa dibagikan, kan tidak menghilangkan esensinya gitu. Apakah ada nilai tertentu gitu di balik metode yang harus memperebutkan gunungan itu gitu dari masyarakat? Ya, yang kedua untuk Mbak Luli, saya punya pengalaman tentang PJJ online, pembelajaran jarak jauh. Itu saya tinggal di lingkungan yang cukup banyak anak-anak SD ya, yang sekarang masih belajar online. Nah, itu kan tidak semua sekolah itu punya aplikasi Zoom gitu ya. Jadi banyak sekolah yang masih memberikan tugas itu hanya lewat WhatsApp gitu. Dan saya punya tetangga ya, masih kecil, dia umur sekitar 7 tahun ya, kelas 2 SD. Nah, dia itu hobinya tuh main gitu, main pokoknya pagi siang sore itu main, dan PR-nya itu yang mengerjakan adalah neneknya gitu. Jadi kan menurut saya dari kontrol sekolah pun tidak tahu bahwa PR itu sebenarnya dikerjakan oleh anaknya nggak sih gitu. Dan menurut Ibu Luli, menurut Anda, PJJ itu sebenarnya efektif nggak sih? Atau menurut Anda ada nggak sih cara lain gitu selain harus belajar online seperti itu? Atau mungkin ada solusi lain gitu dari Mbak Luli? Ya, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Tria. Jadi memang keunikan dari upacara garbek itu kan yang menjadi primadona adalah gunungan sendiri. Jadi puncak dari upacara garbek itu adalah keluarnya gunungan sebagai bentuk sedekah raja kepada rakyatnya, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat kemakmuran bagi negeri tersebut. Nah, di masa lalu berdasarkan arsip-arsip foto dan video, memang gunungan ini kan jumlahnya kalau di masa Hamengkubuwono 7 dan 8 itu dibuat cukup banyak. Jadi mungkin lebih dari 15 gunungan, dan itu
diperebutkan di pelataran Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Nah, waktu itu kan memang penduduknya tidak sebanyak yang sekarang, masyarakatnya tidak sebanyak yang sekarang. Jadi waktu itu ya masyarakat ketika memperebutkan ya hanya mengambil saja. Jadi nanti gunungan-gunungan itu ditata di pelataran masjid, kemudian masyarakat setelah didoakan, kemudian masyarakat mengambil seperti biasa. Ada yang wujudnya itu kalau Gunungan Kakung dia isinya kan palawija, jadi ada kacang panjang, kemudian ada telur asin dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau untuk Gunungan Putri dan Gunungan Darat, Gunungan Gepak dan lain sebagainya itu terbuat dari rengginan. Rengginan ini kan panganan yang terbuat dari beras ketan, nanti disusun sedemikian rupa. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dan memang kan masing-masing raja juga kebijakannya juga berbeda. Nah, di masa Hamengkubuwono X ini memang dibuat tidak sebanyak di masa lalu. Dan justru prosesi rebutan ini ternyata memang menarik antusiasme masyarakat. Jadi itu ya bukan berarti ya memang seperti itu tradisinya. Nah, ketika masa pandemi ini ya mau tidak mau kan keraton tidak bisa melaksanakan hal tersebut, tidak bisa mengadakan iring-iringan, tidak bisa mengadakan perayaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, oleh karena itu, untuk tetap mempertahankan esensi dari Garebeg sendiri, tetap dibuat, namun dibagikan secara internal ke abdi dalem. Tidak hanya di lingkungan keraton, tapi nanti dibagikan juga di kompleks kepatihan, jadi kompleks kantor gubernur, kemudian dibagikan juga di Puro Pakualaman. Puro Pakualaman ini kan sebagai representasi duit tunggal antara Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman, Sultan dengan Paku Alam, gubernur dengan wakil gubernur. Seperti itu. Terima kasih. Coba menjawab singkat ya dari pertanyaan Mbak Tria tadi tentang PJJ. Sebenarnya kalau membahas tentang PJJ itu memang kompleksitas antara kota dan desa itu berbeda, Mbak ya. Jadi kalau misalkan masalah orang kota begini, masalah di desa begini kayak gitu, beda. Nah, kebetulan yang saya teliti adalah fenomena PJJ di Desa Senganten, di desa ya. Terus selama wawancara itu saya juga mendapatkan analisis bahwa mereka juga banyak yang pakai WA. Bahkan masalah-masalah jaringan itu sangat menjadi kendala utama bagi mereka gitu. Salah satu yang paling signifikan gitu ya, masalah jaringan dan juga ini aplikasi, sehingga nggak bisa pakai seperti yang kita lakukan pada saat ini, meeting conference itu nggak bisa. Jadi hanya WA. Terus tadi Mbak Tria bilang juga kalau gimana caranya untuk memastikan apakah pekerjaan anak itu dilakukan dia atau tidak gitu ya. Nah, kemarin waktu saya wawancara, sebenarnya saya nggak cuma wawancara orang tuanya sih, tapi ada anak, orang tua, dan juga guru. Nah, saya juga wawancara guru, terus katanya di sana waktu di desa itu ada juga selain daring, ada namanya luring, jadi luar jaringan. Jadi bagaimana guru ini menyampaikan materi secara pertemuan, jadi tetap ada kayak semacam kelas, tapi diadakan di rumah guru gitu. Jadi kayak seminggu sekali, itu setiap hari Selasa, macam-macam sih gurunya ngeset hari itu kapan. Nah, waktu hari Selasa itu, anak-anak seperti kelas, seperti pada umumnya cuma dibagi kloter-kloter waktunya. Jadi ada yang jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10, seperti itu. Jadi cuma sejam-sejam kayak gitu. Nah, dari situ guru bisa melihat apakah murid sebenarnya paham atau tidak materi itu. Nah, apabila jawabannya itu mungkin terlalu bagus ya, atau terlalu ribet, atau terlalu rumit gitu jawaban. Biasanya kan kalau orang dewasa yang jawab kan pasti beda ya sama yang jawaban anak-anak kayak gitu. Itu justru langsung ditanyakan langsung ke orang tuanya, dan
bisa aja mereka langsung dapat nilai merah, nggak segan sih mereka kasih 0 kayak gitu. Dan menurut saya apakah efektif atau tidak itu tergantung dari kesiapan kita juga, dan juga bagaimana pemerintah menyediakan infrastruktur yang bisa diakses seperti itu. Tapi untuk saat ini sih apakah efektif atau tidak sepertinya belum ya. Soalnya kita kan masih butuh perjalanan yang panjang untuk menjadikan semua masyarakat itu bisa beradaptasi dengan digital seperti itu. Jadi dengan adanya adaptasi ini, apakah kita merasa suka atau tidak dan apakah efektif atau tidak, ya bagaimana lagi keadaannya sudah memaksa seperti ini, jadi kita harus sebisa mungkin beradaptasi dengan situasi yang ada kayak gitu, meskipun masih banyak keterbatasan. Itu sih tantangan kita semua. Jadi terima kasih. Ya, terima kasih juga Mbak Tria. Jadi ini sesinya sudah berakhir ya, sudah selesai. Ya. Terima kasih banyak. Dan sekarang saya serahkan ke Mbak Tria. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Ibu Moderator, para presenter, dan seluruh peserta. Jangan lupa nanti masih ada banyak diskusi ya pada jam dan room yang berbeda. Silakan ikutin terus, dan untuk jadwalnya nanti dapat dilihat di Instagram Ikonik. Ya, bisa langsung dicek ya nanti. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.